kami LPSK menyatakan apresiasi yang sungguh dalam pada langkah-langkah yang sudah disampaikan, yang diambil oleh rekan-rekan dari Kemlu, yang menurut kami itu sungguh luar biasa. Tadi yang disampaikan Pak Dubes, Pak Konjen, juga yang disampaikan oleh rekan-rekan lawyer itu sungguh menimbulkan kesan bahwa usaha kita betul-betul maksimal dan akan terus maksimal. Sependapat dengan Pak Yuda tadi, perjuangan belum selesai dan kita harus terus bersinergi untuk memberikan yang terbaik dan yang terbaik untuk korban dan keluarganya. Saya juga sependapat dengan yang tadi disampaikan Mbak Christina. Ya, ada 2 poin yang bisa kita garis bawahi. Sepertinya memang MOU Malaysia dan Indonesia khusus tentang pengiriman pekerja migran Indonesia itu ada baiknya segera disegerakan, dan juga baik sekali tadi ide yang disampaikan Mbak Christina tentang regulasi pencegahan. Ya. Kita sudah punya undang-undang tentang PMI dan baik sekali kalau dia optimalkan untuk mencegah. Tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, saya juga sependapat tadi dengan pandangan Pak Amiruddin bahwa pada kasus Adelina Sow ini kita memang berhadapan atau harus bergelut dengan criminal justice system di negara Malaysia. Yang tentu criminal justice system di sana itu berbeda dengan criminal justice system di Indonesia, meskipun dalam pandangan saya adalah beberapa poin kesamaan yang bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan pemberian perlindungan kita kepada korban dan keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan masuk kepada usulan LPSK untuk dalam bahasa Pak Dubes atau Pak Dirjen tadi, ini the way forward gitu ya, untuk kita pertimbangkan bersama. Ada 2 usulan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah mari kita melihat regulasi di Malaysia tentang hukum perlindungan saksi dan korban. Tujuannya adalah untuk apa? Tentu adalah untuk memperkuat posisi korban, yang dalam konteks ini tentu saja adalah Adelina Sow yang sudah menjadi almarhumah. Sejauh yang saya tahu, tentu nanti teman-teman dari lawyer bisa memperdalam lagi. Di Malaysia tentu ada banyak hukum-hukum lokal yang mirip dengan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum pidana. Di sana mungkin ada criminal procedure law yang siapa tahu di dalamnya mengatur tentang posisi korban. Karena ini korbannya adalah Adelina Sow yang juga wanita, yang juga anak-anak, mungkin kita perlu melihat child protection law misalnya di Malaysia, atau mungkin hukum perlindungan perempuan atau apa yang ada di Malaysia. Dan tidak menutup kemungkinan ada baiknya kita melihat kalau di Indonesia adalah undang-undang KDRT. Mungkin di Malaysia punya Domestic Violence Act misalnya. Nah, ketika regulasi-regulasi ini kita lihat, saya berharap ada peluang untuk memperkuat posisi korban
dalam konteks sistem peradilan pidana di Malaysia, even ya harus diakui, betul sekali tadi penjelasan Pak Dirjen bahwa ini yang berperkara dalam konteks Adelina Saw ini kan antara terdakwa yang didampingi pengacara dan jaksa penuntut umum. Negara kita tidak menjadi pihak. Betul sekali gitu ya. Saya berharap kalau kita bisa mencermati kembali hukum perlindungan saksi dan korban di Malaysia, harapan saya ada secercah harapan untuk memperkuat posisi korban yang dalam hal ini Adelina Saw dan keluarganya. Nah, dalam konteks ini juga, Bapak Ibu, saya ingin menyambungkan dengan yang tadi disampaikan Pak Yuda mengenai apa yang namanya kompensasi atau restitusi. Nah, berpijak pada sistem hukum di Indonesia, memang korban itu berhak atas restitusi. Nah, bagaimana dengan sistem hukum di Malaysia? Saya belum begitu paham. Saya hanya bisa mengusulkan mari kita dalami rezim hukum perlindungan saksi dan korban di Malaysia. Saya menduga rezim hukum perlindungan saksi dan korban di Malaysia juga mengenal yang namanya restitusi dan atau kompensasi, yang adalah ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban yang berasal dari properti pelaku atau terdakwa. Meskipun harus dipahami, kalau tadi saya menyimak penjelasan dari rekan-rekan lawyer tadi, kesannya memang terdakwa ini dalam tanda kutip itu miskin atau jatuh miskin. Sehingga tentu menjadi usaha kita harus lebih besar lagi ketika misalnya kita akan mengisu tentang restitusi dan atau kompensasi untuk korban dalam konteks hukum perlindungan saksi dan korban di Malaysia. Nah, dalam konteks ini saya percaya rekan-rekan lawyer tadi, Ibu Puan Azura atau yang lain bisa memberikan pencerahan lebih dalam. Is there any possibility when we are going to imply Victim and Witness Protection Act in Malaysia? Peradilan di Indonesia sudah membuktikan, sudah memutuskan, bahkan putusannya juga berkekuatan hukum inkrah, bahwa Adelina Saw adalah korban human trafficking. Ini terbukti dari putusan Pengadilan Negeri Soe, kemudian Pengadilan Tinggi Kupang, dan bahkan untuk terdakwa 3 itu putusannya sudah sampai pada level putusan kasasi. Dan kasasinya memutuskan bahwa yes, Adelina Saw adalah korban human trafficking. Nah, sejauh mana perkara ini bisa dibawa ke dakwaan baru mengenai human trafficking, tentu ini perlu usaha yang keras, tetapi jika ini mungkin, kami mengusulkan untuk mari kita jajaki kemungkinannya. Nah, dalam konteks ini juga Bapak Ibu, dalam konteks mengendorse dakwaan dengan tindak pidana perdagangan orang, tentu kita bisa sedikit lega. Ya, kenapa? Jika ini dimungkinkan, kan sebetulnya di kalangan negara-negara ASEAN semua sudah ratify tentang mutual legal assistance in criminal matter untuk kalangan negara ASEAN, yang menurut pemahaman saya, ketika mutual legal assistance ini sudah diratifikasi oleh semua negara di ASEAN, ini implementasinya sudah lebih mudah. Tentu
langkah pertama itu tadi, ketika dakwaan terhadap terdakwa ini digunakan undang-undang tentang human trafficking. Tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Dirjen kalau nggak salah, atau dari Pak Komjen ya, sepertinya dakwaannya itu penganiayaan dan atau pembunuhan berencana. Nah, mudah-mudahan ketika kita beralih kepada usaha untuk menerapkan human trafficking, mudah-mudahan tidak terjadi apa yang namanya nebis in idem. Nah, kalau terjadi nebis in idem, tentu berdasarkan prinsip hukum pidana umum menjadi tidak bisa kita mendakwakan dengan undang-undang mengenai tindak pidana perdagangan orang. Nah, meskipun Bapak Ibu, meskipun tadi dakwaan kepada terdakwa adalah pembunuhan berencana dan juga penganiayaan, sekali lagi saya mengajak untuk melihat coba sistem hukum perlindungan saksi dan korban bagaimana. Siapa tahu ya, di dalam sistem hukum perlindungan saksi dan korban di Malaysia juga mengenal rezim restitusi dan atau kompensasi atas dakwaan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan.